Tapi ada satu nasihat yang saya selalu ingat ya Mas ya. Semakin kamu takut, semakin terobos. Karena semakin besar ketakutanmu, maka kamu semakin dekat sama kesuksesan kamu. Jadi ketika saya mau public speaking, itu saya biasanya ngelatih ketakutan saya, Mas. Sebenarnya manusia itu semuanya berbakat. Kalau ada yang bilang kita nggak berbakat, jangan dengerin. Kalau menurut saya, ya Mas ya, dari buku psikologi yang saya baca, Allah itu maha baik dan menurunkan kecerdasan, kejeniusan pada setiap umat manusia. Cuman mereka berbeda-beda, dalam bentuk yang berbeda-beda. Dan public speaking salah satunya. Kalau misalnya ada orang yang nggak bisa public speaking, it's okay. Nggak usah paksain. Cari mana yang gampang kita lakuin. Tapi bagi ada orang yang merasa bahwa aku butuh nih ilmu public speaking, lawan rasa takutnya. Karena yang membuat kita tidak merasa tidak pintar, merasa tidak percaya diri, itu kan rasa takut, Mas. Rasa takut ini membuat kita merasa kita tidak mampu. Merasa kita tidak bisa gitu loh, Mas. Kalau takut lompat, lompat. Kalau takut berdiri depan umum, berdiri depan umum. Saya ngamen dulu loh Mas kemarin waktu sebelum saya ngadain seminar. Oh iya? Saya ngamen Mas, saya gemeteran. Saya takut ngomong. Akhirnya saya pergi ke mall yang ada banyak pengamen di situ yang nyanyi di depan umum kayak gitu. Saya sampai salaman, Mas, tolongin saya dong. Oh kenapa Mbak? Ini saya bayar, tolong panggil saya untuk nyanyi. Ketika seseorang punya mimpi ya Mas ya, dia ngejar banget ya. Tapi dia lupa bersenang-senang, Mas. Dia lupa sedang harus mengikhlaskan apa yang dia inginkan. Ketika kita mengejar mimpi kita, kita sudah harus ikhlas. Kalau nggak dikasih A, dapatnya A+. Kalau nggak dikasih A+, dapatnya A-. Sedari awal ketika kita mengejar mimpi kita harus sudah ikhlas di bagian itu, Mas. Kita mengejar, tapi kita melepas. Biasanya orang yang kayak gitu akan lebih cepat dapat, Mas. Iya. Daripada orang yang terlalu mengejar, terus dia berekspektasi. Akhirnya dia tidak ikhlas, Mas. Padahal syaratnya itu ada 5. Kalau mau law of attraction. Pertama itu bersyukur, ikhlas, cintai diri sendiri, bahagia, usaha intuisi. Bahagianya mana? Dia terlalu fokus mengejar mimpinya. Sampai dia lupa untuk bahagia. Dia lupa ngelakuin hobi. Dia lupa main-main sama temennya. Dia lupa untuk bersosialisasi. Selalu memilih teman yang memang membawa hal-hal yang positif ke dalam hidup kita. Kayak gitu loh Mas. Jadi semuanya memang teman, tapi yang ini saya jadiin sahabat. Karena sahabat ini mostly bakalan ngabisin waktu sama kita lebih banyak. Temen nongkrong tuh artinya yang harus Hahaha, sefrekuensi, terus kemudian lebih baik, lebih pemikirannya lebih maju, lebih berprestasi, lebih solehah. Gitu kan ibaratnya ya? Betul. Oke. Saya akan mundur perlahan kalau misalnya memang tidak sefrekuensi. Saya tidak akan mau menghabiskan waktu sama orang yang memang tidak ambisinya tidak sama. Mending sedikit, nggak terlalu banyak tapi berkualitas gitu kan prinsipnya ya. Betul Mas. Makanya ada kategori kan, ada teman, ada kolega, ada mentor, ada sahabat, ada keluarga. Itu betul Mas. Ada kotak-kotaknya itu betul. Jadi emosinya terjaga gitu loh Mas. Oke. Aku jadi tertarik ya soal ini tadi, soal seberapa pengaruh sih mentor, teman curhat, lewat call, saling ber-WA gitu dalam kehidupan Kak Roma sampai di titik ini. Seorang mentor tuh seberapa besar pengaruhnya? Banget Mas. Jadi siapa mentor kita itu mempengaruhi apa yang kita ucapkan. Mas bisa lihat dari saya ya, berarti mentor saya itu jauh lebih hebat. Hebat dalam artian sifatnya itu jauh lebih legowo, jauh lebih cerdas. Padahal beliau selalu bilang, saya ini orang yang paling bodoh Roma di sekolah. Tapi saya dengan secara sadar saya paham kekurangan saya. Disitulah kelebihan saya muncul. Jadi ketika kita sadar kekurangan kita Mas, kita akan mencari tahu gimana caranya untuk menutupi kekurangan tersebut. Oh, konkretnya seperti apa kalau itu diterapkan dalam kehidupannya Mbak Roma? Misalnya Mas ya, saya ini sosialisasinya kurang. Oke. Jadi dulu ya Mas ya, kalau sekarang mah alhamdulillah udah belajar. Terus dulu karena sosialisasi saya kurang, saya mendekati guru. Agar ketika saya tidak punya teman dalam kelompok, dalam apapun I itu, see. saya tidak akan kesulitan.
Ya Mas ya, itu Sama kita ya. ya. Aduh, Aduh. serius Mas. Jadi kayak saya mikir, oh mereka itu bukan gimana bilangnya. Mungkin pada saat itu saya terlalu frontal ya Mas ya. Saya mulai belajar untuk menata wajah. Energi itu mengubah wajah Mas, itu betul. Dulu wajah saya nggak kayak gini. Nggak seramah ini. Dulu mungkin orang nggak akan tahan. Karena orang Batak ya rata-rata mukanya agak ganas gitu ya Mas ya. Ketawa Mas ya. Jadi saya mulai menata gitu Mas. Kalau waktu dulu kuliah nggak kayak gitu Mas. Saya sangat-sangat frontal gitu. Kalau saya nggak suka gitu. Kalau sekarang kan, kamu suka nggak Rom? Suka. Oke. Tapi kalau bisa, udah jadi bisa gitu loh Mas. Kayak menangkisnya dengan cara yang pelan sopan gitu ya Mas ya. Kalau dulu nggak bisa. Jadi saya mulai tahu, oh yang ini nggak suka nih. Oh ya udah saya deketin dosen. Sampai saya jadi asisten dosen kan. Akhirnya masih ada saksinya Mas, sahabat saya. Saya cuma punya satu teman pada saat kuliah. Saya nggak banggain ya Mas ya. Saya tahu itu kesalahan saya. Harusnya saya belajar kayak gitu. Dan saya deketin siapa yang paling berpengaruh. Sampai kepala kaprodinya saya deketin Mas. Deketinnya dalam arti apa Kak Roma? Ya saya ngelakuin apa yang bisa saya lakuin gitu loh Mas. Saya sekolahnya di Universitas Negeri Jakarta by the way. Jadi dulu Bapak itu yang kaprodi itu yang ngasih kesempatan saya untuk ke sekolah yang itu orang dalamnya itu Mas. Tuh sampai kayak gitu loh Mas. Jadi makanya kita harus pilih-pilih siapa yang ada di circle kita. Ini bukan sombong, bukan. Tapi karena kita tahu tujuan kita apa, jangan buang-buang waktu padahal yang tidak ada ininya gitu loh, manfaatnya Mas. Aku di usia berapa ya? 20 tahunan itu lah mungkin ya. Di banyak momentum tuh selalu setiap ketemu sahabat, setiap ketemu orang tuh selalu taruh investasi ke mereka gitu. Wow. Ya, bahkan waktu sekolah, waktu kuliah gitu. Misalnya aku punya jaket, yaudah kasihkan gitu sebagai investasiku buat dia. Oke, pulang dari sini saya belajar Mas. Suatu saat nanti kalau aku butuh pekerjaan gitu ya, minimal aku pernah berbuat baik sama dia gitu. Dan itu berjalan, bertahun-tahun selalu gitu, Mbak Roma gitu. Jadi aku melihat kadang dari sorot matanya temen itu, ini makanya dia bakal jadi top deh nanti ya. Aku baikin, tidur di rumahnya, aku traktir terus dan lain sebagainya. Dan so far aku banyak memanen luar biasa banyak dari hal-hal seperti itu sih. Wow, sekarang saya yang tertarik sama pola pikir Mas. Itu kecerdasan loh Mas. Itu taktik Mas. Dan itu ada di salah satu taktik perang dalam buku. Sun Tzu. Yes. Tuh guys, aduh luar biasa. Buku itu adalah portal dunia yang tidak pernah kita tahu bahwa dunia itu ada. Iya, aku gampang dapetin cewek tuh gara-gara baca buku itu juga sih. Menyisir dalam kegelapan. Subhanallah. Ini konotasi negatif atau yang positif Mas? Astagfirullahaladzim. Iya. Seru lah ngobrol sama Kak Roma ya. Amin. Oke, tapi aku penasaran nih, karena banyak teman-teman tuh yang termasuk narasumber di Ngaji Roso tuh banyak yang nge-WhatsApp kan. Bagus banget Mas Hendra public speaking-nya gitu. Bisa nggak Kak Roma sedikit ngasih tips supaya kemudian buat teman-teman yang susah public speaking, apa sih hal-hal terkecil yang bisa dilakukan? Khususnya lagi-lagi aku pengen mengencourage teman-teman yang masih muda-muda gitu. Karena aku termasuk orang yang punya keyakinan bahwa ya ketika kamu tuh punya keterampilan menari, biasanya sukses jadi penari. Punya keterampilan bernyanyi, sukses jadi penyanyi gitu. Tapi kalau kamu punya keterampilan dalam berkomunikasi, biasanya jadi apa aja sukses gitu. Nah, mungkin bisa sedikit memberikan tips tentang public speaking, cara komunikasi yang baik, karena itu yang buat dirimu different gitu. Masya Allah, tabarakallah. Sebenarnya ini aja saya gemeteran Mas. Tapi ada satu nasihat yang saya selalu ingat ya Mas ya. Semakin kamu takut, semakin terobos. Karena semakin besar ketakutanmu, maka kamu semakin dekat sama kesuksesan kamu. Jadi ketika saya mau
public speaking itu saya biasanya ngelatih ketakutan saya, Mas. Sebenarnya manusia itu semuanya berbakat. Kalau ada yang bilang kita nggak berbakat, jangan dengerin. Kalau menurut saya, ya Mas ya, dari buku psikologi yang saya baca, Allah itu maha baik dan menurunkan kecerdasan, kejeniusan pada setiap umat manusia. Cuman mereka berbeda-beda, dalam bentuk yang berbeda-beda. Dan public speaking salah satunya. Kalau misalnya ada orang yang nggak bisa public speaking, it's okay. Nggak usah paksain. Cari mana yang gampang kita lakuin. Tapi bagi ada orang yang merasa bahwa aku butuh nih ilmu public speaking, lawan rasa takutnya. Karena yang membuat kita tidak merasa tidak pintar, merasa tidak percaya diri, itu kan rasa takut, Mas. Rasa takut ini membuat kita merasa kita tidak mampu. Merasa kita tidak bisa gitu loh, Mas. Kalau takut lompat, lompat. Kalau takut berdiri depan umum, berdiri depan umum. Saya ngamen dulu loh, Mas, kemarin waktu sebelum saya ngadain seminar. Oh iya? Saya ngamen, Mas, saya gemeteran. Saya takut ngomong. Akhirnya saya pergi ke mall yang ada banyak pengamen di situ yang nyanyi di depan umum kayak gitu. Saya sampai salaman, Mas, tolongin saya dong. Oh, kenapa Mbak? Ini saya bayar, tolong panggil saya untuk nyanyi. Saya nyanyi, Mas. Waktu saya nyanyi pun saya gemeteran. Kayak gitu. Dan kemarin juga waktu seminar, awal jumpa sama mereka semua, saya gemeteran, Mas. Cuma saya mikir, ini rasa takut, bukan saya tidak mampu. Akhirnya saya ajak tepuk tangan, Mas, supaya jantung saya itu tidak bergetar lebih banyak daripada rasa bahagia saya. Saya suruh tepuk tangan kayak gitu. Itu supaya ngajak mereka dan saya itu selaras gitu loh, Mas. Jadi buat teman-teman juga lawan aja. Lawan. Prinsipnya adalah jam terbang sih ya. Yes. Bakat itu kan bisa dikalahkan sama kebiasaan yang diulang-ulang terus gitu. Betul, ya. Mas. Tapi bukan tapi sih. Saya setuju sama kata-kata Masnya sebenarnya. Kalau dari versi saya itu ada hal yang kita sudah diciptakan untuk itu, Mas. Ibaratnya kalau kita mau melawan arus akan butuh effort yang luar biasa. Tapi kalau kita ngikutin arus, it's easy. Oke. Hidup itu bakalan lebih gampang. Saya sebenarnya nggak suka, Mas, jadi motivator. Oke. Saya sukanya jadi pembisnis. Tapi nanti dulu, jadi saya selami dulu mana yang lebih gampang saya kerjain untuk melakukan hal yang saya sukain. Berbeda. Beda, Mas. Bisa jadi hal yang kamu sukai tidak baik bagimu, dan hal yang tidak kamu sukai baik bagimu. Nah, bagi teman-teman yang masih muda-muda ini, untuk menemukan yang aku yang easy di mana, excellent di mana, enjoy di mana, dan earning di mana, itu tuh gimana tipsnya? Sebenarnya menemukan kecerdasan itu sulitnya luar biasa ya, Mas. Karena ada di belakang kepala kita. Yes, kita butuh bantuan orang lain. Kita butuh waktu. Dan kita butuh spiritual sebenarnya. Tapi ada satu clue yang mungkin teman-teman bisa pegang. Menemukan kecerdasan kita itu adalah menyadari sesuatu hal yang kita lakukan sebegitu mudahnya. Tapi hasilnya selalu luar biasa. Terkadang, Mas, ada orang yang gampang banget ngelakuin sesuatu dan hasilnya luar biasa. Mereka nggak nyadar kalau itu adalah kejeniusan. Ada orang, Mas, pintar banget masak. Banget. Tapi karena dia nggak suka masak, dia ngerasa itu bukan kejeniusan dia. Iya. Saking gampangnya masak, Mas. Jadi kayak nilainya selalu A. Akhirnya dia nyepelein gitu loh, Mas. Misalnya, Mas ya, pintar masak, selalu masak, rasanya luar biasa, selalu sering dipuji, tapi dia nyari kemampuan yang lain. Dia nggak ngikutin arusnya gitu loh, Mas. Ada dua, mau ngikutin arus atau mau lawan arus. Jadi clue-nya cuma itu aja. Suatu hal yang sangat-sangat gampang kita lakukan tanpa effort sama sekali. Tapi hasilnya selalu di luar ekspektasi kita. Ciri-cirinya itu, Mas. Itu. Jadi teman-teman gratis nih. Gratisan dulu lah. Iya, gratis ini bagus. Jadi gratisnya itu maksudnya gini loh, Mas. Dia nggak perlu nunggu sampai bertahun-tahun. Ibaratnya dia nggak harus melakukan hal yang aku lakukan, menunggu sampai membuang-buang waktu. Hanya karena mau menggali potensi mana nih yang lebih hebat. Ternyata dari dulu memang sudah di bagian psikologi.
Oh iya, eh fase dari identitas lama yang melalui banyak jualan-jualan tadi ya, jualan ikan asin, jadi cleaning service, jadi ojol dan lain sebagainya dan seterusnya tadi, sampai terjadi transformasi dari identitas lama Mhm. ke identitas yang baru, Roma yang benar-benar sudah merasa layak, merasa pantas. Bentar lagi aku bakal take off, gimana caranya? Nggak tahu, pokoknya yang penting mesti aku sampai di situ gitu. Eh, itu tuh butuh waktu berapa tahun sih gitu? Aduh, kalau Atau saya mungkin sebulan gitu? setahun, Mas. Setahun ya? 6 bulan saya depresi, 6 bulan setelahnya saya sudahan sama depresinya, saya buang depresinya, bodo amat. Nggak enak hidup dalam depresi, itu nggak enak. 6 bulan, hanya 6 bulan, Mas. Depresimu karena apa? Mas, teman-teman saya ngajak nongkrong, nongki, mau beli baju baru nggak bisa. Teman-teman saya ngajak ketemuan nggak bisa. Ketika ketemuan minder, duduk di sudut. Karena nggak tahu mau ngomongin apa. Mereka ngomongin pekerjaan, kita, iya kemarin aku dapat orderan. Nyaman nggak dirimu pada saat dirimu kan belum terlalu punya banyak uang, terus teman-teman pada ngobrolin soal yang dunia ya cewek yang shopping dan lain sebagainya, Hmm, nyaman nggak? Gimana perasaannya waktu itu? nyaman, Mas. Nyaman, Nyaman. meskipun dirimu nggak punya uang. Iya. Alasannya apa? Karena banyak yang nggak nyaman loh. Dalam hati aja nggak nyaman, Mas. Saya tidak mau terlalu terbuka tentang kesedihan, Mas. Saya Oke. selalu ngekip kesedihan saya. Karena kesedihan itu nggak boleh diumbar. Hmm. Rahasianya cuma itu. Kalau kita nggak mau disepelein sama orang, jangan ngumbar kesedihan. Wih, gue banget tuh. Nggak boleh. Emang Iya, nggak boleh. iya, iya, Kalau kita sedih, keep silent aja. iya, iya. Kalau mau nangis, ya nangis di tempat tidur aja. Kalau nggak nangis dalam rumah, mau teriak, mau gimana. Yang penting sendirian. Aku pernah dapat pesen nih di Zi dulu tuh dari salah satu senior tuh. Jadi pemimpin tuh kalau sedih tuh nggak boleh ketahuan orang, Hen. Sedih ya udah sedih sedih sendiri aja di kamar. Nah, kalau kamu yang jadi pemimpin aja, jadi leader aja sedih, terus gimana? Yang kamu pimpin gitu. Itu tuh Betul, sangat Mas. membekas loh. Betul, Mas. Alhamdulillah nggak pernah. Bahkan banyak video-video saya yang saya itu ngalamin hal yang pertama, kayak saya naik mobil BMW pertama kali gitu. Ada video saya nangis, ada. Tahu, tahu, tahu. Tapi saya nggak nunjukin gitu loh, Mas. Saya simpen, saya keep semuanya yang serba pertama kali itu pasti saya nangis, saya simpen. Nggak mau nunjukin. Sebisa mungkin kesedihan saya hanya untuk saya, kebahagiaan saya untuk orang lain banyak gitu. Oh ya, aku ingin kembali ke soal yang 18 juta viewers itu. Oh baik. Coba dong dielaborasi lebih detail gitu, karena aku yakin itu sudah membawa kebermanfaatan yang luar biasa buat kehidupan teman-teman semuanya. Aku pengen per detail di Ngaji Rasul gitu. Baik. Masnya mau di arah mana nih? Ya tadi tanda-tanda bahwa kemudian sesuatu tuh ada, wah itu tanda bahwa sebenarnya sudah kejadian nanti gitu. Jadi gini Mas, banyak banget yang memperdebatkan itu tidak ada yang namanya masa depan, masa lalu, masa pertengahan atau masa apapun gitu. Oke. Jadi sebenarnya ya Mas ya, kita pakai istilahnya, pakai ini dulu contohnya. Ini kita. Kita itu dikelilingi oleh takdir. Jangan bilang kita keluar dari takdir, enggak. Dari A sampai Z, dari 1 juta takdir yang mengelilingi kita, semua ini tertulis di Lauh Mahfuz. Allah itu maha baik, bukan Mas? Ya. Allah pasti menyediakan takdir terbaik untuk setiap umat manusia. Dan takdir yang mengelilingi kita ini sifatnya random, Mas. Tidak akan berubah takdir seseorang jika dia tidak merubahnya sendiri. Kalau kita, ini ya Mas ya, ini tadi kita dikelilingi takdir ya, jutaan gitu. Sifatnya random. Sifat randomnya ini akan berkurang kalau kita dalam frekuensi yang tinggi. Ketika kita dalam frekuensi yang tinggi, Mas, syukur, ikhlas, bahagia, yakin, ya Mas ya, frekuensinya tinggi. Dan maha baiknya Allah itu, ketika randomnya berkurang, takdir yang terbaik yang masuk ke dalam hidup kita, Mas. Jadi kita bukan merubah takdir, tapi kita menarik takdir yang sesuai dengan siapa kita. Jadi kalau kita belum berubah, bahkan takdir terbaik yang sudah diciptakan untuk kita tidak akan datang menghampiri kita. Itu orang-orang salah paham, Mas. Kita yang harus menjemputnya, memantaskan diri gitu ya. Yes, itu akan ditarik. Ditarik gitu loh, Mas. Jadi kalau misalnya kita mau berubah, baru dunianya berubah.
Gak akan berubah dunia kalau kita tidak berubah. Dunianya kita ya Mas ya, realitanya kita. Kayak gitu. Jadi percaya pada sebuah mimpi dan tidak mudah menyerah itu kan sebenarnya kan jadi kunci ya. Tapi yang jadi persoalan kan Ada yang dapat, ada yang enggak. banyak orang yang percaya kepada mimpinya, tapi karena terlalu lama menyerah di tengah jalan. I see. Nah itu yang nomor 2 ya Mas ya, ini saya jelasin lagi. Yang nomor 2 menyerah di tengah jalan karena terlalu lama. Memangnya kenapa kalau terlalu lama Mas? Saya tanya balik lagi sama orang yang bertanya kayak terlalu lama kak untuk nikmatin aja. Kalau hari ini nggak datang, mungkin esok hari. Ditambah berkali-kali lipat, berkali-kali lipat, berkali-kali lipat. Saya menghabiskan waktu ya Mas ya, misal ya taruh ya Mas ya, dari umur 12 tahun sampai ya begitulah, sampai berbelas-belas tahun misalnya. Dan saya hanya butuh waktu sekitar 4 bulan sampai saya duduk di tempat ini. Terbayar bukan? Jadi ketika kita mengharapkan sesuatu, kita berekspektasi akan sesuatu dan kita memberi timeline kepada Allah yang Maha Besar, emang kita siapa, Mas? Itu satu. Yang kedua, ketika kita merasa seperti itu, ntar saya jelasin dengan cara yang lebih mudah, Mas. Kadang bahasa saya ini agak berputar-putar. Ketika seseorang punya mimpi ya, Mas ya, dia ngejar banget ya. Tapi dia lupa bersenang-senang, Mas. Dia lupa sedang harus mengikhlaskan apa yang dia inginkan. Ketika kita mengejar mimpi kita, kita sudah harus ikhlas. Kalau nggak dikasih A, dapatnya A+. Kalau nggak dikasih A+, dapatnya A-. Sedari awal ketika kita mengejar mimpi kita harus sudah ikhlas di bagian itu, Mas. Kita mengejar, tapi kita melepas. Biasanya orang yang kayak gitu akan lebih cepat dapat, Mas. Iya. Daripada orang yang terlalu mengejar, terus dia berekspektasi. Akhirnya dia tidak ikhlas, Mas. Padahal syaratnya itu ada 5. Kalau mau law of attraction. Pertama itu bersyukur, ikhlas, cintai diri sendiri, bahagia, usaha intuisi. Bahagianya mana? Dia terlalu fokus mengejar mimpinya. Sampai dia lupa untuk bahagia. Dia lupa ngelakuin hobi. Dia lupa main-main sama temennya. Dia lupa untuk bersosialisasi. Syukurnya mana? Ikhlasnya mana? Iya, makanya ada ungkapan makan secukupnya, olahraga seperlunya, bahagia sebanyak-banyaknya. Betul. Aku setuju, Mas. Semakin kita banyak bahagia, semakin banyak kebahagiaan datang. Keren. Tapi kenapa kok bisa sampai 18 juta viewers itu? Itu akan 19 juta sih, Mas. Iya. Analisamu karena apa? Pertama karena memang saya berpikir itu akan sampai 19 bahkan sampai lebih. Karena saya suka angka 19. Oh gitu? Ya, saya lahir di tanggal 19 Januari. Oke. Ada satu, Mas, yang paling lucu. Ketika kita sudah mencintai diri sendiri ya, Mas ya. Kita menyukai segala sesuatu dalam diri kita. Mulai dari tanggal lahir. Tanggal lahir? Nama. Apalagi dulu namanya? Kamu nggak suka sama namamu ya? Oke. Tanggal lahir aku juga ini suka. menarik, perlu di breakdown nanti ya. Yes. Termasuk garis tangan nih kakak ya? Yes. saya juga jadi mulai suka sama nama saya. Jadi lebih suka sama tanggal lahir saya. Jadi sekarang tuh kayak kemarin saya ngadain ini, Mas, seminar. Itu saya buat berdekatan sama tanggal lahir saya. Agar itu menjadi hadiah untuk di tanggal lahir saya. Oke. Terus setelah itu saya jadi lebih suka memakai satu warna. Kalau Mas lihat saya selalu pakai warna biru. Iya. Karena menurut saya warna biru itu alhamdulillah. Bukan cinta sama Partai Demokrat bukan ya? Bukan. Enggak ya, nggak ada kaitannya sama itu ya. Bukan. Karena warna biru itu mengaktifkan prefrontal cortex. Oke. Agar kita lebih rasional. Agar kita jauh lebih cerdas kayak gitu. Itu cahaya biru mengaktifkan itu, Mas. Jadi saya suka tuh yang kayak gitu. Tadi malam kita nggak jadi beli ya yang warna biru itu ya. Iya. Apa tuh, Mas? Mobil? Enggak. Terus karena Terus sampai di mana tadi, Mas? Nah, sebenarnya kan dirimu tuh jujur kan
baru naik setelah dirimu bisa menerima namamu, ya nggak sih? Yes, 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 it is. Itu penting untuk dielaborasi supaya jadi pelajaran buat teman-teman semuanya. Kayak tadi Mas, saya sudah tidak melawan arus. Heeh. Ngambang aja. Mau bawa ke kanan, sok silahkan. Mau ke kiri, ayo silahkan. Jadi ikut aja. Allah itu perencana yang terbaik. Jadi buat apa dilawan? Ikutin aja. Wah, namamu Roma. Oke. Tanggalnya sekian lahirnya. Oke. Roma ke kanan. Oke. Ke kiri. Oke. Ikutin aja Mas. Capek ngelawannya Mas, buat apa? Ya Allah pengen 1 miliar. Nggak mau, 10 miliar aja. Oke. Itu loh Mas. Jadi kadang manusia tuh kebanyakan ya Mas ya. Ada 2, melawan arus atau ikut arus. Kalau yang ikut arus, hidupnya ya lebih gampang aja gitu. Lebih, Ya, nggak ngelawan semesta ya intinya ya. Nggak melawan arus ya. Tapi memang gimana pun juga buku sangat berpengaruh sih terhadap posisi dan level Karoma saat ini gitu. Bahkan aku baru pertama kali kenal, wih, Masya Allah, tabarakallah. keren. Bahkan aku bilang langsung loh, Karoma, ini kayaknya bakal banyak deh yang minta kelas. Dan itu, sorry ya, nggak munafik ya, akhir-akhir ini tuh banyak banget orang tuh nawarin kelas di Ngaji Roso dan aku picky banget gitu. Sorry tuh sih, aku bener-bener picky. Wow, suatu kehormatan Mas. Pilih banget gitu ya. Pilih-pilih banget. Dan ternyata bener prediksiku. Teman-teman banyak banget. Mas Indra, orang-orang lama tuh pada chat semuanya. Orang-orang lama tuh, Mas Indra, kapan kelasnya Kak Rama dan lain sebagainya gitu. Masya Allah, Itu tabarakallah. kan tidak serta-merta. Itu kan karena ada kebiasaan-kebiasaan mungkin kecil yang dilakukan Mbak Roma dari dulu gitu ya. Yang kemudian sekarang tinggal memanennya gitu. Tapi aku pengen tahu lebih dalam deh, selain buku, selain baca buku, apalagi kebiasaan-kebiasaan kecil tuh? Saya selalu bahagia Mas. Selalu bahagia. Saya selalu berusaha untuk bahagia. Apa yang trigger apa yang dibutuhkan Roma untuk selalu bahagia? Jadi gini loh Mas, makanan di rumah seadanya, Oke. jajan seadanya, Mm-mm. segala sesuatunya seadanya. Di mana lagi saya bisa untuk bahagia selain di kepala saya. Oke. Dan ini saya selalu lakukan. Apapun saya lakukan hanya untuk bersenang-senang. Caranya Yang gimana? halal tapi ya. Dari kecil saya suka mancing. Oke. Cewek suka Saya suka mancing ya? ya. Dirimu agak tomboy dong berarti dulu. Wah, tomboy banget Mas. Iya, kelihatan. Itu lawan arus loh. Tapi hanya ikan-ikan besar yang berani ngelawan arus berarti. Awalnya ya Mas ya. Kalau sekarang saya ngikut arus menuju ya kan nggak boleh dikasih tahu, hidup dalam sunyi dulu. Ada kok nanti kalanya Mas. Ketika udah naik kapal feri bisa kok. Lawan arus bisa. Tapi kalau lagi naik sekoci, jangan lawan arus dulu. Ikutin dulu. Ikutin. Sampai di mana tadi Mas? Main ke ladang. Semuanya. Jadi memang dari dulu tuh memang suka banget yang survival kayak gitu Mas. Saya selalu lakuin itu. Apapun yang bikin saya bahagia. Ngeband misalnya. Orang-orang zaman sekarang mungkin di tahun sekarang ya Mas ya. Kalau tahun 2000-an kan beda ya. Zaman sekarang tuh mungkin karena kebanyakan gadget kali ya. Ya Mas ya. Jadi mereka bermainnya cuma di game. Tapi itu nggak masalah juga sih. Lakukan apapun agar kita punya output negatif. Output negatif? Iya. Jadi ada jalan untuk mengeluarkan energi negatif itu. Tapi kan itu dilakukan Karoma pada waktu masih Kecil. muda, kecil kan. Iya. Yang jadi persoalan adalah bagaimana seseorang yang sudah berkeluarga, berumah tangga, terus dikejar-kejar hutang, tapi dia tetap bisa mengeluarkan vibrasi dan energi yang positif gitu ya, menemukan kebahagiaan tanpa syarat dari dalam dirinya sendiri kan itu. Mas, pertanyaan Mas baru aja saya jawab kemarin sama klien saya. Baru ada kemarin Mas, one to one nanyain kayak gitu. Jadi saran yang saya kasih adalah pertama saya nanyain dulu, apa yang Mas lakukan untuk bahagia? Gak ada. Saya langsung tutup mata. Oh my God. Sumber masalahnya adalah di situ. Masalah itu pasti akan datang Mas. Hutang itu bukan momok. Kalau dia baca buku bisnis, hutang itu adalah pembantu kita.
kalau dia baca buku bisnis. Terus saya bilang kayak gini, Bapak ingin jadi siapa? Saya ingin jadi pembisnis, Mas. Mbak. Oke. Kapan terakhir ikut seminar bisnis? Terus bapaknya ngangeng. Bapaknya bingung gitu. Oh, terakhir beberapa, kayaknya ada sekitar hampir 10 tahun yang lalu deh, Mbak. Oke. Tapi bapaknya mau jadi pembisnis. Iya. Bapak salah kelas. Bapak ikut spiritualis untuk benerin mental. Setelahnya Bapak pergi ke bisnis. Ya Pak, ya Mas ya. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, output bahagianya itu dari mana? Bapak kerjanya seharian ngapain? Saya kerja, Mbak Roma, dari kapan? Senin sampai Minggu. Saya kaget, Mas. Saya kaget. Oh, jadi gini Bapak. Bapak itu sebenarnya tidak bermasalah soal hutang. Bapak itu cuma kurang kebahagiaan. Kenapa saya bilang kayak gini? Karena ketika kita bahagia, otak kita lebih gampang untuk disetting, Mas. Jadi yang negatif ini tidak akan mempengaruhi perasaan kita. Jadi kita sudah punya benteng yang luar biasa kayak gitu loh, Mas. Tapi masalahnya kebanyakan laki-laki di luaran sana, mereka itu kebanyakan bekerja. Happy-happy-nya hampir zero. Dan makanya saya selalu tekanin untuk para istri ya Mas ya. Tolong kasih waktu untuk mereka bermain. Dan para suami kasih waktu untuk istrimu bermain juga. Jaga anaknya. Ganti-gantian gitu loh. Gitu loh Mas. Ya kalau misalnya suaminya lagi me time. Tadi saya udah bilang Mas yang Napoleon Hill. Waktu yang sunyi. Setiap individual itu harus punya waktu yang sunyi. Oke.